Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang ada di studio, juga pemirsa yang lain dimanapun kalian berada. Selamat datang di talk show Himakom Stisi Paul Chandra di Muka Palembang bersama saya Bintang Anastasia. Di talk show kali ini kita akan membahas tentang organisasi dari kacamata pemimpin. Sudah bersama saya di sini narasumber kita, yaitu Abdul Latif selaku Ketua Umum Himakom periode 2020-2021. Boleh disapa dulu penonton yang ada di sini? Oke, halo semuanya. Wah, ramai ya di studio ini, ada sekitar 2.000 orang. Oke. Tapi tetap menggunakan masker ya kita di sini. Iya. Karena tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan aku sapa juga untuk teman-teman yang ada di rumah kalau menonton video ini. Ya, Oke. Dan juga kita pastikan di sini semuanya sehat walafiat ya. Dan tentunya kita di sini juga mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Sebetulnya di sini seharusnya ada dua narasumber ya. Jadi selain ketua umum seharusnya juga ada wakil ketua umum, yaitu Kak Saiful. Namun berhalangan hadir pada kesempatan hari ini, jadi kita di sini hanya menghadirkan ketua umumnya saja. Oke, Kak Latif, sudah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan? Aduh, kayaknya menegangkan ya. Menegangkan. Kalau ditanya udah siap apa belum gitu. Boleh tepuk tangannya dulu biar nggak tegang ya. Berbicara tentang organisasi, tentunya secara umum kita semua di sini pastinya sudah paham ya apa itu organisasi. Tapi di sini saya juga yakin bahwa setiap orang mempunyai definisi tersendiri untuk organisasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan hal yang pertama, menurut Kak Latif, definisi dari Kak Latif apa sih itu organisasi? Oke, organisasi ya tentang. Mungkin kalau secara umum ya organisasi ya kita semua tahu organisasi itu wadah di mana yang berisikan orang-orang yang memiliki tujuan dan misi yang sama, yaitu memajukan organisasi ataupun juga misi-misi atau tujuan-tujuan lainnya gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi ya, menurut aku organisasi itu sebenarnya tergantung pada tujuan kita dari awal. Sebelum kita mengikuti organisasi itu, kita tuh pengennya mau dapat apa dari organisasi itu. Nah, itulah definisi dari organisasi itu sendiri. Kalau aku memandangnya bahwa organisasi ini sebagai tempat aku untuk mendapatkan pengalaman dari hidup gitu kan. Pengalaman bukan cuma pengalaman berkegiatan, tapi juga pengalaman bertemu dan bersosialisasi dengan teman-teman juga, karena kan itu yang namanya organisasi itu diisi oleh kita makhluk hidup ini gitu kan. Ya, jadi di situ juga kita belajar tentang bagaimana bersosialisasi dengan manusia juga gitu. Kalau menurut aku. Oke, itu tadi ya definisi organisasi menurut Kak Latif. Nah, pastinya nih aku udah yakin banget di dalam organisasi itu kan ada agak sulit ya sebenarnya untuk memimpin sebuah organisasi, apalagi di dalam organisasi itu kita banyak kepalanya, banyak orang yang mungkin berbeda-beda pikiran, berbeda-beda pendapat. Nah, ini kenapa sih? Boleh tahu alasannya kenapa Kak Latif pengen atau mau gitu memimpin Himakom ini? Untuk menjadi ketua Himakom ini boleh diceritakan sebelumnya niatnya dan tujuannya apa? Oke, mungkin ini ada cerita dikit juga ya. Boleh silahkan. Jadi awalnya memang nggak ada sih niatan untuk naik sebagai ketua, terutama aku dan Saiful ya gitu kan. Cuman pada awal-awal masuk Himakom terus berjalan menjadi anggota Himakom, kami tuh sering berdiskusi gitu mengenai Himakom ini nih, kita nih perlu mau ngapain gitu. Contohnya kayak gitu. Kadang kita juga mengevaluasi juga, kadang diskusi aja gitu, kadang kayak obrolan santai, misalkan kita lagi ngopi juga atau gitu kan. Selain aku juga kita ngajak Rifki juga gitu kan. Jadi kalau dulu tuh kita bertiga ceritanya gitu. Kita sering main PS bareng dulu kan, kegiatannya gitu. Kalau mahasiswa pulangnya main PS bareng gitu. Cuman dari main PS itu kita kadang ngobrolin juga tentang Himakom ini nih kita perlu ngapain nih untuk Himakom. Kadang juga dari hasil diskusi itulah kadang muncul juga benih-benih api-api semangat juga kan untuk kayaknya kita perlu memimpin Himakom dulu nih untuk ngebuat Himakom jadi kayak gini gitu. Contohnya gitu.
Oke, jadi dari main-main PS tapi diselip-selipin juga ya, memikirkan kemajuan Himakom untuk kedepannya bagaimana, itu luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman juga yang ada di sini, jadi kalau nongkrong, kalau apa-apa diselipin juga ya, untuk kemajuan Himakom kedepannya itu bagaimana, harus dipikirkan. Oke, kalau tadi itu sebelum menjadi pemimpin ya, sekarang boleh dong ditanya, sesudah jadi pemimpin itu sudut pandangnya bagaimana? Oke, yang pastinya beda lah sudut pandang kita sebelum dan sesudah gitu kan. Karena waktu sebelum itu kita kadang diskusi, aku pribadi bahkan kadang mikir bahwa ada hal-hal yang perlu dievaluasi nih dari Himakom gitu. Kadang aku juga kesel misalkan ada 1-2 hal yang buat aku kesel di Himakom gitu kan. Cuman setelah aku masuk mimpin Himakom bersama Saiful juga, bersama teman-teman yang lain juga gitu kan, akhirnya ngerasain nih, ternyata gini gitu, sebagai seorang pemimpin itu gini gitu. Dan perasaannya sudah pasti aku mendapatkan banyak hal yang pelajaran juga gitu Bintang, karena sebelum menjadi ketua aku selalu mikir bahwa yang ini nih salah gitu, yang ini salah, yang itu salah gitu. Aku nggak pernah berpikir dari sudut pandang yang berbeda itu aku sebelum menjadi ketua gitu. Tapi setelah menjadi ketua, aku belajar bahwa yang penting itu adalah ketika aku melihat dari sudut pandang yang berbeda, karena itulah yang harusnya dilakukan sebagai seorang pemimpin, karena gitu. Karena kan di dalam organisasi itu bukan cuman ada satu kepala Bintang. Iya, betul. Karena kita apalagi di Himakom punya banyak sekali kepala gitu kan. Jadi ya untuk menyatukannya kita perlu melihat sudut pandang yang berbeda gitu. Oke. Jadi setelah sebelum dan setelah itu punya sudut pandang yang berbeda sendiri ya bagi Kak Latif. Oke teman-teman, mungkin tadi kita sudah tahu ya dari Kak Latif sudut pandangnya bagaimana sebelum dia menjadi ketua itu bagaimana. Nah, nanti kita akan kulik lagi lebih dalam mengenai organisasi di mata Kak Latif ini bagaimana sesudah jeda berikut. Oke, masih kembali bersama saya dan juga narasumber yang sama. Boleh tepuk tangannya, mana masih semangat pemirsa yang ada di studio. Luar biasa sekali. Kita masih kulik nih pandangan sudut pandang Kak Latif sebagai pemimpin terhadap sebuah organisasi. Nah, Kak Latif, sebagai pemimpin itu prinsip-prinsip apa sih yang Kakak pegang selama memimpin Himakom? Oke, ngomongin prinsip ya. Kalau prinsip itu sudah pasti setiap pemimpin harus punya prinsip untuk menjalani kepengurusan di organisasinya gitu. Kalau aku sendiri menganggap bahwa prinsip itu bahwa apapun yang dikerjakan anggota itu adalah pekerjaan pemimpin juga. Dan apapun yang dilakukan anggota adalah tanggung jawab pemimpin juga. Jadi kita sebagai seorang pemimpin wajib banget tahu apa yang dikerjakan oleh anggota. Betul. Walaupun kadang kita udah kasih job desk gitu kan, udah kasih kerjaan, tapi tetap harus kita pantau. Kadang tetap kita lihat juga perkembangannya udah sampai mana gitu. Karena itu balik lagi sudah menjadi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin gitu. Dan juga kalau ngomongin prinsip, seorang pemimpin juga harus memiliki prinsip bahwa anggota itu harus, ibaratnya gini Bintang, anggota harus makan dulu dibanding seorang pemimpin. Iya, gitu. betul. Atau anggota harus tidur dulu dibanding pemimpin gitu. Atau anggota pemimpin harus bangun lebih dulu dibanding anggota. Pemimpin harus lebih datang lebih dulu dibanding anggota. Karena ya kalau nggak punya prinsip itu, itulah kadang pemimpin kadang membuat egoisme pemimpin itu menjadi-jadi gitu. Iya, betul sekali. Jadi kalau aku nangkepnya itu pemimpin itu bagaikan seorang ayah ya, sosok ayah yang selalu mendahulukan anak-anaknya. Orang tua ya. Iya, orang tua. Iya, betul sekali. Jadi pemimpin ini selalu mendahulukan anggotanya. Benar. Nah, dari jawaban Kak Latif tadi, Bintang mau tanya lagi nih. Menurut Kak Latif, jumlah anggota itu berpengaruh nggak sih dalam menjalankan sebuah organisasi? Oke, masalah jumlah ya. Iya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam satu sudut pandang, yang pasti kalau jumlah banyak dalam sebuah organisasi pasti ada pengaruhnya gitu Bintang. Terlepas dari apa itu pengaruhnya, banyak gitu kan. Pengaruhnya banyak. Cuman tetap harus dilihat lagi juga nih. Tetap ditinjau lagi. Anggota banyak ini juga yang pertama fungsinya apa gitu. Betul. Terus kerjaannya ngapain gitu. Karena kadang kala
memang kebanyakan anggota atau banyaknya anggota itu berpengaruh ya, jadi nilai positif juga untuk sebuah organisasi. Tapi kadang-kadang juga banyaknya sebuah anggota itu kadang menjadi kendala juga dalam jalannya organisasi. Contoh misalkan banyak anggota tapi yang kerja itu aja, atau yang menjalankan tugasnya itu aja, yang ngerjain tugasnya sedikit gitu. Nah itulah yang kadang menjadi kendala jalannya sebuah organisasi gitu. Oke, jadi tentunya ada positif negatifnya juga benar jumlahnya itu. Kalau banyak ya ada positif negatif, kalau dikit pun juga ada positif dan negatifnya. Nah kalau tadi kita berbicara tentang prinsip, selain prinsip yang tadi kakak sebutin nih, apalagi sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Oke, apalagi ya? Mungkin yang pasti kesabaran ya. Karena pemimpin itu harus sabar juga teman-teman. Harus punya kesadaran diri kadang atau kata lainnya introspeksi. Seorang pemimpin harus punya sifat introspeksi, jadi ibaratnya menerima kritikan juga gitu kan. Dan juga yang pasti tanggung jawab gitu sih Bintang. Terus kalau menurut aku sih seorang pemimpin juga harus ada satu hal lagi nih yang dimiliki, yaitu berkomunikasi dengan baik gitu. Karena komunikasi itu adalah hal yang penting gitu dalam menjalankan apa aja gitu. Apapun itu komunikasi. Iya benar, karena kalau miskomunikasi ya suatu wadah bakal hancur juga, apalagi kalau pemimpinnya miskomunikasi atau kurang baik dalam berkomunikasi gitu sih kalau menurut aku. Oke, makin kesini makin seru ya perbincangan kita tentang organisasi dari sudut pandang seorang pemimpin. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran sudut pandang organisasi dari Kak Latif, boleh kita lanjut setelah jeda berikut. Oke, kembali lagi bersama kita berdua di sini tentunya masih dengan tema yang sama, yaitu organisasi dari kacamata seorang pemimpin. Nah, Kak Latif sebagai seorang pemimpin ini pastikan anggota-anggotanya nih dari sekian banyak anggota itu pastinya ada perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat itu pasti. Nah, Kak Latif di sini sebagai kepalanya nih, sebagai pemimpin, itu bagaimana cara menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Oke, benar. Yang pasti kalau di setiap organisasi pasti kita punya seperti yang aku sebutin tadi ya, kepala yang berbeda-beda, banyak kepala juga. Artinya kita punya pemikiran yang berbeda-beda juga gitu Bintang. Dan kalau aku ya ngelihat bahwa adanya perbedaan pendapat itu adalah positifnya organisasi gitu. Kadang itu adalah hal yang baik juga. Betul. Nah terus gimana nyikapinnya? Yang pertama balik lagi kayak aku omongin tadi, komunikasi gitu. Kita perlu komunikasi yang baik juga. Karena contoh misalkan ada si A yang ngasih pendapat bahwa A itu benar gitu kan. Terus ada lagi si B yang mengatakan bahwa B itu benar. Kadang yang perlu kita lakukan adalah membedah lagi gitu. Pendapat-pendapat itu kita bedah lagi, kayak plus minusnya itu gimana gitu. Terus misalkan udah ketemu nih, baru kita cari tahu lagi minus ini yang mana yang paling minim lah ibaratnya gitu Bintang. Yang mana yang paling terbaik untuk kita. Jadi yang paling penting kayak bilang tadi itu adalah komunikasi. Misalkan ada dua orang yang berbeda pendapat, itu perlu dipertemukan juga gitu. Solusinya gimana? Terus dirembukin juga, bukan cuma dua orang itu, tapi seluruh warga Himakom ini juga ikut berpendapat gitu. Kalau aku lebih senang sih kalau adanya perbedaan pendapat, cuman bukan berarti untuk saling menjatuhkan ya. Cuman kalau kita kadang punya pemikiran yang berbeda-beda, itu kadang artinya kita tuh punya tujuan yang sama gitu. Artinya kita kritis terhadap organisasi ini, kita sama-sama mau untuk buat organisasi ini lebih baik lagi walaupun dengan cara kita masing-masing gitu. Oke, ini menarik nih. Berarti menurut Kak Latif ini perbedaan pendapat itu tentunya ada sisi positifnya juga ya. Itu benar, betul sekali, karena dengan perbedaan pendapat itu menandakan bahwa mereka ini berpikir untuk kemajuan yang akan didapatkan selanjutnya. Betul begitu. Nah, kalau tadi masalah-masalah, dari masalah ini tentunya akan ada tekanan-tekanan lagi. Nah, kembali lagi dengan pertanyaan bagaimana cara Kak Latif menghadapi tekanan-tekanan ini dari luar maupun dari dalam. Oke, untuk tekanan ya, yang pasti kata kuncinya kayak bilang tadi itu bersabar gitu Bintang. Sabar ya. Sebagai pemimpin kita harus sabar, terus
terima aja gitu. Kayak misalkan ada kritik-kritik yang masuk, kita terima aja gitu kan. Kita juga perlu introspeksi diri juga, atau ternyata memang kitanya yang salah, atau kita ternyata kurang berkomunikasi atau kurang maksimal gitu kan. Karena masalah itu perlu ditinjau lebih dalam lagi gitu, penyebabnya gimana gitu kan. Terus kalau aku melihatnya bahwa tekanan itu kayak aku bilang tadi, itu bersabar gitu aja sih. Kalau aku melihatnya bersabar, sabar dan hadapin gitu. Oke, sabar dan hadapin. Iya, benar. Untuk menjadi sabar itu kan susah. Sabar juga itu ada batasnya loh Kak Latif. Nah, ini mental untuk bersabar itu bagaimana sih tipsnya untuk mental kita itu biar kuat itu loh menghadapi tekanan-tekanan yang ada. Boleh tipsnya dari Kak Latif? Oke. Ngomongin mental ya? Iya, ngomongin mental. Sebenarnya ini ibaratnya tuh kayak semacam proses ya, kalau aku melihatnya begitu Bintang. Kalau kita baru memulai, mungkin ya agak kena mental juga gitu ibaratnya kan, sebagai pemimpin kan. Tapi lama-kelamaan akibat dari proses tadi kan, itulah sebenarnya. Proses itu adalah hal yang gak bisa terbayarkan juga. Nah, dari proses itulah kadang kita mendapatkan pembelajaran gitu. Misalkan contohnya ada tekanan, kita tahu nih gimana cara menanggulanginya gitu. Karena sebagai seorang pemimpin memang harus punya pengalaman juga dalam mengetahui organisasi itu mau dibawa kemana, dan pengalaman mengenai tekanan-tekanan atau masalah dan cara menghadapinya gitu sih. Oke, jadi tipsnya ini jangan takut kena mental ya, karena dengan proses tersebut itu memperkuat mental kita. Benar-benar. Dan ada lagi nih Bintang. Kalau yang paling penting itu adalah komunikasi yang kayak aku bilang tadi. Betul sekali. Dimana cara menghadapi tekanan tadi itu kita sesuai dengan komunikasi kita. Kalau komunikasi kita baik gitu ya, orang-orang yang mengkritik pun kita bisa jawab gitu Bintang. Terus itu bergantung pada argumentasi kita juga gitu. Kita sebelum mengerjakan sesuatu atau sebelum ngelakuin sesuatu, kita kan pasti mikirin dulu nih, ini dampaknya apa, tujuannya apa gitu kan. Karena sebagai seorang pemimpin, kita juga harus punya pemikiran yang 5 langkah lebih maju gitu dari anggota gitu kan. Karena kita perlu tahu nih tujuannya apa, terus kalau terjadi masalah kita harus menanggulanginya gimana gitu sih kalau menurut aku. Oke, baik. Seru banget ini, dari masalah ketenganan ke mental juga ya. Tentunya gimana Kak Latif, udah kena mental sebelumnya ya? Pasti udah kena mental, tapi tentunya sekarang terlatih ya, mentalnya udah terlatih. Dan mas semangat? Boleh tepuk tangan ya? Selanjutnya kita akan mendapatkan pesan-pesan juga nih dari Kak Latif, tapi setelah jeda berikut. Oke, kembali lagi dan lagi bersama aku Bintang dan juga Kak Latif di sini. Tentunya masih membahas tentang organisasi di kacamata seorang pemimpin. Nah, Kak Latif, ini kan Kak Latif sudah masuk ke dalam Himakom dan juga mungkin ada organisasi-organisasi lainnya juga yang Kak Latif ikutin. Nah, menurut Kak Latif ini sebagai seorang pemimpin, seberapa penting sih organisasi itu begitu? Oke, kalau ngomongin seberapa penting ya, kalau aku pribadi itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Tapi itu memang tergantung kepada prinsip pribadi kita masing-masing. Ada yang mungkin tujuan hidupnya ke sini atau ke situ kan, itu kan bergantung pada planning kita masing-masing juga. Tapi kalau aku ya, sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita berdua ya Bintang ya, menurut aku organisasi itu sangat penting. Karena kadang ilmu-ilmu yang aku dapetin di ilmu komunikasi itu lebih banyak bahkan ketika aku berorganisasi dibanding duduk di bangku perkuliahan. Kadangnya gitu. Memang kita banyak juga ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan, kayak teori-teori mengenai ilmu komunikasi gitu ya. Tapi persoalan praktek, terus persoalan menghadapi dunia ilmu komunikasi secara langsung, itu menurut aku untuk terjun di dalam organisasi itu sangat penting dan sangat bermanfaat sekali. Oke, jadi organisasi itu sangat penting ya. Jadi mungkin kalau di bangku kuliah kita mendapatkan teori, itu harus diimbangi dengan praktek-prakteknya juga. Dan praktek-praktek itu kita dapatkan di organisasi. Jadi itulah dia tadi manfaatnya berorganisasi ya, sedikit manfaatnya. Mungkin jadi buat kalian yang
di sini ataupun juga pemirsa yang ada di rumah yang belum berorganisasi ataupun yang sudah berorganisasi boleh mengikuti organisasi sebanyak mungkin, dan juga tergantung kemampuan kalian seberapa mampu untuk membagi waktu. Nah, kalau tadi itu pentingnya berorganisasi. Sekarang manfaatnya dong, manfaat berorganisasi dan juga mungkin manfaat yang sudah kakak dapatkan di Himakom ini, boleh mungkin dijelaskan kita semua? Manfaatnya sebenarnya manfaat itu tergantung dari kita masing-masing juga ngambil manfaatnya dari mana. Kadang ada juga orang-orang yang ikut organisasi tapi kadang nggak nerima manfaat apa-apa. Kadang hadir cuman untuk sekedar gabung-gabung aja gitu kan, itu kan percuma gitu. Jadi persoalan manfaat itu ada pada diri kita masing-masing tuh teman-teman. Jadi sesuai kita mau ngambil manfaatnya sebanyak mungkin apa gimana gitu kan. Karena sebenarnya di dalam organisasi itu pasti ilmunya banyak banget. Pasti banyak banget hal-hal positif yang sebenarnya bisa kita ambil juga gitu. Terus ini bergantung kepada diri kita masing-masing. Kita mau ambil apa enggak gitu. Kita mau ambil tanggung jawab ini apa enggak. Kita mau ambil ilmu ini apa enggak. Jadi untuk manfaat sih kalau menurut aku ya balik lagi kepada diri kita masing-masing. Tapi kalau dari aku sih ya yang pasti manfaat berorganisasi yang pertama kita jadi lebih berani. Betul, kadang kala kita yang awal-awalnya nggak berani menyuarakan gitu kan pendapat kita, ketika ketika kita berorganisasi kayak contohnya nih rapat, kita kadang ada kepikiran bahwa oh kayaknya bagus nih kalau kita buat sesuatu gitu kan, terus kita bicara di dalam forum di depan banyak orang, setidaknya kalau nggak di depan orang yang nggak dikenal, setidaknya di ruang lingkup teman-teman aja dulu. Kalau kita udah berani ngomong, nah itu kan udah bagus gitu kan. Jadi kita lebih berani, terus juga kita bisa menemukan skill sih kalau menurut aku juga kan. Kita jadi tahu jati diri kita itu kemana gitu kan. Contoh kayak kita di mana? Iya benar. Contoh kayak oh ternyata kita kemampuan kita dalam public speaking gitu kan. Kadang kita nggak tahu kalau kita belum pernah mencoba, dan mencoba itu wadahnya itu di organisasi, kadang gitu. Terus manfaat lainnya kayak manajemen waktu sih menurut aku. Kadang juga kuliah, terus berorganisasi, terus ada juga teman-teman yang kerja gitu kan. Nah, terus manajemen waktu itu adalah hal yang menurut aku penting juga dimiliki oleh masing-masing orang, karena walaupun hal sepele kayak manajemen waktu dalam kuliah, kerja, berorganisasi, kadang kalau kita udah belajar konsep manajemen waktu, pasti kita akan dapat pelajaran mengenai konsep manajemen segala hal. Contohnya gitu. Jadi apapun itu, kalau misalkan kelak kita di dunia kerja atau di dunia tugas lah, di kehidupan lah, pasti kan kita punya planning dan manajemen, dan itulah yang bakal kita pelajarin di organisasi sih gitu. Oke, jadi ada banyak sekali manfaat di organisasi, tapi kembali lagi tergantung dengan diri masing-masing. Apakah kita ingin mengambil manfaat itu ataukah hanya diabaikan dan disia-siakan. Oke, menarik sekali. Dan ini mungkin terakhir, Kak Latif, boleh dikasih pesan-pesan atau harapannya juga untuk para penerus dan juga mungkin buat pemirsa yang menonton di rumah, pesan-pesannya dari Kak Latif sebagai seorang pemimpin. Pesan-pesan ya? Iya, pesan-pesan. Jangan deh. Iya, betul sekali. Oke, kalau pesan-pesan ya, yang pertama berpesan kepada setiap anggota di setiap organisasi, nggak harus Himakom, terutama Himakom juga gitu. Yang pertama memang pesannya untuk lebih menghargai pimpinan gitu, lebih menghargai pemimpin, lebih lebih mensupport juga, karena kadang pemimpin itu tugasnya mensupport teman-teman gitu. Kadang mensupport anggota, kadang anggota juga lupa gitu untuk mensupport. Iya, untuk mensupport balik juga, karena organisasi itu bukan persoalan aku yang punya Himakom misalkan gitu. Aku yang punya organisasi, bukan itu, tapi kita yang punya organisasi ini. Cuman memang ada strukturalnya untuk biar prosedur organisasi ini berjalan dengan baik. Itu aja sih sebenarnya perbedaan kita tuh di situ, tapi tujuan kita tuh sama gitu. Itu sih kalau pesan-pesan untuk lebih menghargai pimpinan, bahwasannya pemimpin itu pasti memikirkan yang terbaik lah untuk kita. Nggak mungkin pemimpin itu memikirkan yang terburuk untuk organisasi, itu nggak mungkin gitu kan. Mungkin caranya aja yang beda gitu, yang mungkin menurut kita salah, tapi yang pasti pemimpin udah tahu tuh tujuannya pasti benar gitu. Kembali lagi 5 langkah lebih maju. 5 langkah lebih maju dari pemikiran anggota gitu sih. Terus untuk teman-teman yang baru ragu-ragu mungkin ya, yang ragu-ragu untuk memimpin ya, aku mau pesan bahwa
kalau nggak kalian coba itu kapan lagi gitu. Misalkan ada kesempatan, cobalah gitu. Karena seperti apa ya, pepatah yang aku tahu dari Bill Gates gitu ya. Bill Gates itu kenapa bisa sukses karena dia nggak pernah melewatkan satupun kesempatan yang ada gitu. Jadi untuk teman-teman, terutama teman-teman yang udah berorganisasi, yang mungkin udah banyak pengalaman di bidang organisasi, kalau kalian di hati kecil kalian ada kemauan untuk memimpin, cobalah untuk berani gitu. Cobalah untuk berani karena kalau nggak kalian yang mensupport kalian sendiri, itu siapa lagi gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Jadi cobalah untuk berani, cobalah untuk menyuarakan gitu, karena terutama kita anak ilmu komunikasi, jadi kita harus pede lah, kita harus berani gitu kan. Gitu sih kalau dari aku. Oke, itu dia tadi pesan dari Kak Latif selaku Ketua Umum Himakom periode 2020-2021. Jadi yang paling penting itu adalah saling menghargai tentunya. Benar. Nah, itu dia tadi mungkin rangkaian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ambil hikmahnya, ambil positifnya, negatifnya dibuang. Dan buat kalian yang mungkin ingin menjadi seorang pemimpin atau mempunyai jiwa pemimpin, boleh banget nih tips-tips dari Kak Latif tadi diambil untuk langkah-langkah selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari kita berdua di talk show kali ini. Saya Bintang Anastasia selaku host dan juga Kak Latif tentunya sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih juga Bintang. Iya, saya Bintang Anastasia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.